Shalom semuanya teman-teman. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terpuji termulia Engkau di tempat yang maha tinggi. Oleh karena kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kami, sampai pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar melalui firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami roh pengertian, supaya dengan roh-Mu itu kami memahami firman Tuhan, bahkan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman semua, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan berkat Tuhan kita masih dapat dipertemukan di dalam ibadah kita. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Topik kita pada bulan ini di dalam ibadah kita adalah mengenai bersaksi. Ya, kalau kita mendengar kata bersaksi, sering sekali kita berpikir hal-hal yang berat tentang bersaksi. Sering sekali kita berpikir, aku tidak tahu tentang firman Tuhan. Itu alasan pertama. Lalu di kalangan anak remaja sering juga dikatakan, aku masih anak-anak, aku masih belum pintar berbicara. Ya, sering sekali itu kita dengar. Atau alasan yang ketiga yang sering sekali menghalangi kita untuk bersaksi adalah yang terlalu berat kita pikirkan. Kita mengatakan bahwa aku belum terlalu baik untuk menjadi saksi bagi orang lain. Nah, teman-teman semua, saya mau kasih definisi. Bersaksi itu sebenarnya bukan hanya sekedar perkataan. Ya, jadi kenapa orang sering sekali tidak mau bersaksi? Karena dia berpikir bahwa bersaksi itu adalah sebuah ungkapan. Bersaksi itu adalah sebuah perkataan. Padahal tidak. Bersaksi itu bukan hanya sekedar kamu berbicara tentang firman Tuhan, kamu menghafal banyak firman Tuhan lalu kamu mengatakan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana firman Tuhan yang kamu dengar, firman Tuhan yang kamu baca, firman Tuhan yang kamu tahu, kamu hidupi di dalam hidupmu, kamu nyatakan dalam perbuatanmu, lalu kamu nyatakan lewat tindakanmu kepada orang lain. Itulah kesaksian yang benar-benar dapat mengubahkan hidupmu dan juga hidup orang lain. Nah, kenapa saya katakan demikian? Teman-teman, ada satu cerita tentang seorang nenek tua. Dia meninggal. Ya, dia meninggal di masa tuanya. Lalu di rumah sosial itu tidak banyak orang yang datang untuk mengucapkan duka cita. Tidak banyak orang yang datang untuk melihat dia yang untuk yang terakhir kalinya. Tidak banyak orang yang berduka cita karena dia telah meninggal. Tidak. Sampai pada akhirnya dia harus dikebumikan, sampai pada akhirnya dia akan dimakamkan. Teman-teman, seorang pendeta di rumah sosial itu hanya melihat satu orang laki-laki yang dengan setia dari awal sampai pada akhirnya dia akan dimakamkan. Laki-laki itu dengan setia, padahal dia bukan anaknya, dia bukan keluarganya, dia bukan cucunya. Lalu sang pendeta ini bingung. Anaknya pun tidak datang, anaknya pun tidak ada di sekitar tempat sosial itu. Tapi kenapa laki-laki muda yang satu ini dengan setia datang untuk melihat ibu nenek tua ini yang sudah meninggal? Akhirnya si pendeta ini bertanya kepada pemuda itu, ya, pemuda yang sudah cukup matang, sudah cukup dewasa. Lalu si pendeta ini bertanya, dia bertanya, anak muda, saya melihat kamu dari awal sampai hari ini terus setia ada di ruangan ini. Padahal banyak orang yang seharusnya juga berduka cita karena nenek ini telah pergi untuk selama-lamanya. Tapi mereka hanya datang
pergi, datang lalu pergi. Tapi kamu dengan setia melihat nenek ini meskipun dari jauh. Si pendeta itu berkata demikian. Lalu si pemuda itu merenung, dia melihat jasad nenek itu yang sudah di dalam peti yang mau dimakamkan. Dia berkata kepada bapak pendeta, nenek ini adalah guru sekolah minggu saya. Dia adalah guru sekolah minggu saya semasa saya kecil. Nenek ini adalah nenek yang memperkenalkan saya kepada Yesus Kristus. Semua firman Tuhan yang diajarkan kepada saya itu bukan hanya sekedar perkataan, itu bukan hanya sekedar firman yang dia tahu, tetapi firman itu pun dia lakukan sehingga mengubahkan saya menjadi lebih baik lagi, menjadikan saya menjadi anak yang mengenal Tuhan Yesus, dan menjadikan saya menjadi seorang yang sukses pada hari ini. Itulah sebabnya hari ini saya ada di tempat ini. Saya menjadi salah satu keluarga dari nenek ini, memberangkatkan dia ke tempatnya yang terakhir. Itu yang dikatakan oleh pemuda ini. Lalu si pendeta itu menepuk pundaknya dan berkata, kamu hebat, kiranya Tuhan memberkati kamu. Nah, teman-teman, dari cerita nenek dan si pemuda ini, kita dapat belajar begini. Si nenek itu yang hanya guru sekolah minggu. Awalnya dia hanya tahu memperkatakan firman Tuhan itu. Tetapi di balik itu semua, ternyata ada benih-benih yang tumbuh ketika dia menabur firman itu. Ketika dia menabur benih firman Tuhan kepada anak-anak yang masih kecil, yang mungkin ketika itu dia pun tidak tahu apakah anak-anak itu mengerti atau tidak. Tetapi seiring berjalannya waktu, Roh Kudus bekerja, benih itu tumbuh dan menjadikan satu firman yang hidup, yaitu seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, ya, yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang kesaksian seorang wanita yang begitu luar biasa. Ya, itu ada di Yohanes 4 ayat yang ke-39 sampai ayat yang 42, ya, 39 sampai ayat 42. Ini hanya bagian akhir dari cerita ini. Saya bacakan kepada kita semua, demikian firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, teman-teman, ini poin pertama. Ya, cerita ini adalah tentang seorang perempuan Samaria yang hidup di dalam dosa. Ya, latar belakang kehidupan orang Yahudi, orang Timur itu, orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bersahabat. Mereka tidak hidup rukun, mereka tidak hidup akur. Dan satu ketika Yesus sedang mengadakan perjalanan lewat Samaria, lalu dia singgah di satu sumur dan dia bertemu dengan perempuan ini karena dia haus, dia minta minum kepada perempuan itu. Dan terjadi percakapan, terjadi komunikasi di antara Yesus dan perempuan ini. Ya, kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya. Nah, kemudian ketika mereka sedang bercakap-cakap, terbongkar semua yang dilakukan oleh perempuan ini. Ya, ketika Yesus katakan, aku mau minum, lalu perempuan itu katakan, bagaimana kamu bisa minum? Sumur ini begitu dalamnya. Ya, kamu tidak punya wadah untuk mengambil air ini dari dalam. Ya, bagaimana kamu bisa minum? Lalu mereka terus berbicara beberapa lamanya. Ketika itu murid Yesus sedang pergi ke kota untuk membeli makan mereka. Lalu mereka terus semakin intim berbicara. Akhirnya semua yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini terbongkar, bahwa dia sudah 5 kali menikah dan suaminya yang terakhir yang hidup bersama dia pun, laki-laki yang hidup bersama dia pun, itu bukan suaminya. Yesus tahu semua kehidupannya, Yesus tahu semua latar belakang kehidupannya, dan akhirnya perempuan itu pun mengakui dosanya sehingga dia menjadi berubah, bertobat. Ya, ketika itu juga. Jadi saudara-saudara, teman-teman, hal pertama yang perlu kita lakukan ketika kita mau bersaksi adalah kita harus punya sifat keterbukaan. Terbuka di hadapan Tuhan. Apa kesalahan kita, apa dosa kita. Jangan berpikir di
hadapan orang tua, di hadapan teman, di hadapan saya, atau di hadapan siapapun itu orang di sekitarmu, kamu bisa menyembunyikan kesalahanmu. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya harus terbuka, semuanya harus diselesaikan. Ketika semuanya itu sudah kita lakukan, maka kita akan siap untuk bersaksi. Ayat yang selanjutnya, ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Nah teman-teman, ketika perempuan Samaria ini sudah berbicara dengan Yesus, dia sudah terbuka, dia sudah, istilah anak-anak remaja sekarang adalah dia sudah curhat dengan Yesus, apa yang dia perbuat dan apa yang selama ini dia simpan, apa yang selama ini menjadi pergumulannya. Lalu dia pergi ke orang-orang di sekitarnya, orang-orang Samaria, dia menceritakan tentang Yesus. Dia berkata bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tentang diriku dia tahu. Lalu akhirnya dia membawa satu kampungnya untuk bertemu dengan Yesus. Pada akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ketika mereka mendengar perempuan itu, ketika perempuan itu sudah siap untuk bersaksi kepada semua orang, sekalipun ada kekurangan di dalam dirinya, sekalipun ada dosa yang selama ini mengikat dia, tapi ketika dia sudah sampaikan kepada Yesus, dia menjadi percaya diri. Lalu dia berkata kepada orang-orang di kampungnya, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya tentang Yesus, sehingga orang-orang itu penasaran, orang-orang itu mencari Yesus. Dan ketika mereka bertemu, ayat 40 tadi katakan bahwa ketika orang Samaria yang lain bertemu dengan Yesus, ketika itu juga mereka meminta Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka 2 hari lamanya, dan Yesus menerima tawaran itu. Ini tahap pertama ketika perempuan itu sudah menyampaikan tentang Yesus Kristus. Lalu tahap selanjutnya ayat 41 berkata, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan itu. Hanya karena satu perkataan, apa itu? Yaitu dikatakan, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Itu yang dikatakan oleh orang Samaria itu. Lalu ketika itu sudah dia katakan, mereka menjadi penasaran, dan ketika bertemu mereka semakin banyak percaya, mereka semakin banyak mengikut Yesus. Dan selanjutnya teman-teman, ayat yang ke-42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini fase terakhir dari kesaksian perempuan itu. Tadinya dia yang berkata-kata kepada semua orang, tadinya dia yang menyampaikan kepada semua orang, dia tahu apa yang aku perbuat, dia juru selamat, dia maha tahu, dia hebat. Itu yang dikatakan oleh perempuan itu. Tetapi pada akhirnya ketika mereka bertemu langsung dengan Yesus, ketika mereka berjumpa langsung dengan Yesus, mereka sendiri menjadi percaya. Lalu mereka katakan, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu perkatakan, namun karena dia benar-benar juru selamat. Itu yang orang-orang Samaria di kota itu katakan kepada perempuan itu. Nah teman-teman, saya rindu kita pun mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Mungkin itu ketika kamu di sekolah, apa yang kamu hadapi. Mungkin itu ketika saat-saat ini pergumulanmu ada, tetapi di luar kemampuanmu kamu bisa melewatinya. Di luar kekuatanmu kamu bisa melakukannya. Nah itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Dan itu yang harus kamu bagikan kepada orang lain. Itu yang harus kamu ceritakan kepada orang lain. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup. Ketika kamu sudah membagikan itu kepada orang lain, bukan tugasmu lagi untuk membuat mereka percaya, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Namun teman-teman, ketika kita hanya berdiam diri, ketika kita tidak mampu untuk mengungkapkan kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan kepada orang lain, seperti yang sudah kita rasakan, sampai kapanpun mereka
akan pernah penasaran, mereka tidak akan pernah mendengar apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu percaya diri. Percaya diri kita datangnya dari siapa? Dari Roh Kudus. Dan orang yang percaya diri adalah orang yang sudah menyelesaikan pergumulannya, permasalahannya bersama dengan Tuhan, dan dia sudah melepaskan pengampunan, dia sudah terbuka di hadapan Tuhan tentang dosa yang dia lakukan. Terkadang kita menutup mulut kita, menutup diri kita untuk bersaksi karena kita merasa kita berdosa, karena kita merasa tidak punya kekuatan untuk bersaksi. Karena itu, teman-teman, mulailah kesaksianmu dengan ungkapkan apa yang kamu alami di dalam hidupmu. Ungkapkan kepada Tuhan dengan terbuka mungkin. Tuhan tidak akan permalukan kita, tapi Tuhan akan ampuni kita. Seperti video kita minggu yang lalu, teman-teman, bagaimana di dalam video itu dikatakan seorang teman yang satu rumah, tapi dia menunda untuk menyampaikan kesaksiannya, menyampaikan tentang kabar baik tentang Yesus. Karena itu dia menjerumuskan temannya di dalam dosa, dan akhirnya temannya itu tidak selamat. Tetapi ketika dia mau bersaksi, temannya itu menjadi punya kehidupan yang sempurna, yang bahagia. Nah, teman-teman, tentu kita yang hidup di dalam Tuhan, kita bukan orang yang sifatnya siku menyikut. Jadi ketika teman kita jatuh, kita bahagia. Kita bukan orang yang demikian. Tetapi kita adalah orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan untuk bersaksi, melihat kemajuan teman kita menjadi mempunyai hidup yang benar di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini menolong kita untuk kita mau bersaksi kepada Tuhan, untuk kita bisa menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi biarlah firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, menguatkan dan mengingatkan kami supaya kami bisa bersaksi kepada orang lain, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang terbuka di hadapan Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.